Coba bayangin deh, Anda bisa nyuri 42 juta dolar cuma dengan ganti satu huruf di email. Gila kan kedengarannya? Tapi ya, itulah awal dari salah satu investigasi kejahatan cyber internasional terbesar yang pernah kita lihat. Dan ini jadi ujian sesungguhnya buat kerjasama global. Tapi nih, bagian yang paling luar biasanya, hampir semua uang itu berhasil diselamatin. Beneran, lebih dari 40 juta dolar balik lagi ke pemiliknya. Nah, sekarang, yuk kita telusuri bareng-bareng. Gimana caranya perampokan digital raksasa ini bisa digagalin cuma dalam hitungan hari? Oke, kita mulai ya. Jadi, kunci dari semua ini tuh ada di sebuah lembaga yang mungkin Anda belum pernah dengar namanya. PCIC dari Timor Leste. Yap, benar banget. Mereka lah pahlawan di cerita ini. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya negara sekecil ini bisa mimpin operasi global segede ini? Nah, kita akan mulai cerita ini dari belakang, dari kemenangannya. Kenapa? Soalnya, sebelum kita bongkar kejahatannya, kita perlu tahu dulu seberapa sukses operasi penyelamatan ini, biar kebayang skalanya. Dan ini bukan cuma kemenangan lokal loh, operasi yang namanya NetClean ini sukses banget, sampai-sampai diakui secara internasional. Bahkan, pemerintah Singapura aja ngasih penghargaan khusus buat tim di Timor Leste. Ini bukan kaleng-kaleng loh, ini pencapaian kelas dunia. Oke, sekarang yuk kita putar waktu mundur dan lihat gimana sih kejahatan yang kelihatannya sepele ini bisa terjadi. Siap-siap ya, karena bagian ini nih yang paling bikin kita geleng-geleng kepala. Jadi, jenis kejahatan ini ada nama kerennya, Business Email Compromise, atau disingkat BEC. Tapi sederhananya gini deh, penjahat itu pura-pura jadi rekan bisnis Anda, terus kirim email palsu dan minta Anda transfer duit. Ini bukan soal ngeretas sistem yang canggih ya, sama sekali bukan. Ini soal ngeretas pikiran manusia, cuma ngandelin satu momen kelalaian kita aja. Nah, ini dia kuncinya. Seluruh penipuan ini berhasil cuma karena satu detail super kecil yang hampir mustahil kelihatan. Si penipu bikin email palsu dengan ganti huruf I jadi L. Coba deh perhatiin. Anda juga mungkin nggak bakal sadar kan? Perusahaan di Singapura yang jadi korban pun sama sekali nggak curiga. Terus apa akibat dari tipuan satu huruf itu? Jawabannya, uang sebesar 42,3 juta dolar. Lenyap gitu aja. Bayangin, satu salah ketik kecil bisa menghancurkan sebuah perusahaan. Inilah yang bikin penipuan model BEC ini ngeri banget. Begitu penipuan ini kebongkar, balapan melawan waktu pun dimulai. Bener-bener balapan. Setiap detik itu berharga banget buat ngejar uang itu sebelum hilang selamanya di belantara dunia maya. Coba lihat timeline ini. Ini gila sih. Laporan masuk tanggal 23 Juli. Dan kurang dari 24 jam setelah itu, di tanggal 24 Juli, 39 juta dolar udah ketemu dan langsung dibekuin. Polisi Singapura, Interpol, sama tim di Timur Leste geraknya secepat kilat. Ini benar-benar kerjasama global dengan kecepatan super. Kutipan ini ngerangkum semuanya deh. David Cho dari kepolisian Singapura bilang, zaman sekarang, uang itu pindah cuma dengan sekali klik, jadi penegak hukum juga harus bisa gerak secepat itu. Nah, kasus ini ngebuktiin kalau itu bukan cuma omongan doang, tapi beneran bisa jadi kenyataan. Oke, sekarang kita sampai di puncaknya nih. Operasi penangkapan langsung di Dili, ibu kota Timor Leste. Nah, disinilah jaringan kriminal ini akhirnya digulung habis. Dan hasil dari operasi NetClean ini sangat memuaskan. 9 orang dari berbagai negara, Nigeria, Indonesia, dan Timor Leste berhasil ditangkap. Uang tunai 2,6 juta dolar disita. Dan yang paling penting, 39 juta dolar yang ada di rekening bank berhasil diamankan. Ini benar-benar pukulan telak yang melumpuhkan sindikat ini. Dan kutipan yang satu ini pesan yang jelas banget buat para penjahat di luar sana. Kalian bisa lari, tapi nggak akan bisa sembunyi. Di dunia yang udah terhubung kayak sekarang, kerjasama internasional itu ngejamin nggak ada lagi tempat aman buat mereka ngumpat. Jadi apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kasus yang luar biasa ini? Well, ini bukan cuma soal uang yang berhasil balik. Ini soal masa depan keamanan kita semua di dunia digital. Dan proses hukumnya juga nggak main-main loh. Para tersangka ini dijerat pasal berlapis, mulai dari kejahatan terorganisir, penipuan komputer, sampai pencucian uang. 5 orang langsung ditahan. Ini jadi tanda kalau Timor Leste sangat serius buat memberantas kejahatan semacam ini. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan penting. Kasus ini kan bukti nyata betapa kuatnya kerjasama global. Tapi, ini juga jadi pengingat buat kita semua. Di dunia di mana kejahatan udah nggak kenal batas negara, apa jadinya ya kalau negara-negara justru gagal kerjasama? Nah, itu dia pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bareng-bareng.